pagi Bu, perkenalkan nama saya Elizabeth Sylvia Galivin Kayu, NPM 2019-23051, Program Studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Nurse. Di sini saya akan melakukan tindakan manajemen nyeri dengan teknik non-farmakologi, yakni di sini saya akan menggunakan teknik relaksasi nafas dalam. Saya telah mengeksplorasi perasaan saya merasa mampu untuk melakukan kegiatan ini karena saya sudah melakukan pembelajaran laboratorium dan saya juga mempelajari terkait materi teknik relaksasi. Sebelum saya melakukan tindakan, izinkan saya untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Saya sudah mencuci tangan dan saya siap menuju ke pasien. Permisi. Iya, suster. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, suster. Boleh saya cek identitasnya terlebih dahulu? Boleh, suster. Bisa Mbak sebutkan nama serta tanggal lahirnya? Maria, 9 Oktober 2000, suster. Baik, sesuai dengan identitas ya. Biasanya dipanggil Mbak atau siapa ya? Mbak aja, suster. Baik, Mbak Maria. Perkenalkan, di sini saya Suster Sylvia yang bertugas di ruangan Elizabeth ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Bagaimana keadaan Mbak hari ini? Apakah Mbak bisa tidur dengan nyenyak tadi malam? Enggak, suster, karena kan saya juga lemas, terus juga kemarin tuh habis operasi kan, suster, jadi kayak masih nyeri-nyeri gitu, suster. Baik, karena Mbak tadi masih merasakan nyeri, maka di sini saya akan melakukan tindakan manajemen nyeri. Nah, manajemen nyeri ini ada dua, yakni farmakologi dan non farmakologi. Di sini saya akan melakukan tindakan non farmakologi, yakni tidak menggunakan obat-obatan. Nah, tindakan non farmakologi yang akan saya gunakan adalah teknik relaksasi nafas dalam, yang tujuannya ini untuk membantu mengurangi nyeri, tapi bukan untuk menghilangkan nyeri ya Mbak. Jadi nyeri yang Mbak rasakan itu bisa berkurang. Iya, suster. Dalam melakukan tindakan ini, saya memerlukan waktu kurang lebih 15-20 menit. Apakah Mbak bersedia? Bersedia, suster. Baik, Mbak tidak perlu khawatir terkait data-data yang akan saya peroleh nanti, karena data-data tersebut hanya untuk memenuhi catatan keperawatan saja. Oh, iya, suster. Baik Mbak, nanti tindakan yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan melakukan pengkajian terlebih dahulu, lalu nanti ada melakukan teknik relaksasi tersebut dan dilakukan pengkajian lagi untuk menganalisis hasil yang diperoleh. Berarti dikajinya 2 kali ya, suster ya? Iya Mbak, benar. Oh iya, suster. Baik Mbak, sebelum saya mempersiapkan format pengkajian, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, suster. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya izin untuk mempersiapkan format pengkajian terlebih dahulu ya Mbak. Iya, suster. Permisi. Iya, suster. Permisi Mbak Maria. Iya, suster. Baik, kepada keluarga pasien bisa menunggu di luar terlebih dahulu. Saya tutup tirainya ya Mbak. Iya, suster. Baik, sesuai tadi yang sudah saya janjikan, bahwa di sini kita akan melakukan teknik relaksasi. Namun sebelumnya akan dilakukan pengkajian terlebih dahulu ya Mbak. Iya, suster. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan melakukan pengkajian menggunakan PQRST. Lalu nanti skala nyeri yang akan saya gunakan itu NRS atau Numeric Rating Scale. Iya, suster. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, apakah ada hal atau kegiatan yang memperburuk rasa sakit yang Mbak alami? Ya, kalau lagi gerak-gerak gitu, suster. Oh, jika sedang beraktivitas ya. Iya, beraktivitas, suster. Lalu untuk yang berikutnya, apakah ada hal atau kegiatan yang tidak menimbulkan rasa nyeri atau bisa mengurangi rasa nyeri yang Mbak rasakan? Ya, biasanya itu saya istirahat atau tidur gitu, suster. Saat sedang istirahat ya. Yes. Baik. Yang berikutnya, bagaimana kualitas nyeri yang Mbak rasakan? Apakah seperti
seperti tertusuk-tusuk, terbakar. Iya, kayak tertusuk-tusuk gitu, suster. Baik, nyerinya tertusuk-tusuk ya, seperti tertusuk-tusuk ya. Iya, suster. Lalu yang berikutnya, untuk nyeri yang Mbak rasakan ini berfokus pada satu titik atau menyebar ya? Iya, di sini, suster, yang sebelah kanan sini habis operasi itu, suster. Baik, berfokus pada satu titik ya. Iya, suster. Nah, di sini kan saya melakukan pengkajian sesuai tadi menggunakan numeric rating scale. Nah, di sini ada angka 0 sampai 10 ya, Mbak. Jadi angka 0 ini Mbak tidak merasakan nyeri, lalu angka 1 sampai 3 ini nyeri ringan, 4 sampai 6 nyeri sedang, dan 7 sampai 10 nyeri berat. Dari angka 0 sampai 10 ini nyeri Mbak ada di skala nomor berapa ya? Di skala 3, suster. Baik, di skala nomor 3 ya. Iya, suster. Lalu untuk pertanyaan yang berikutnya, yang terakhir, kapan waktu ini muncul? Kapan rasa sakitnya muncul? Apakah tiba-tiba atau secara perlahan-lahan atau hilang timbul? Ya, kayak hilang timbul gitu, suster. Perlahan-lahan lalu hilang timbul. Iya. Baik. Sudah ya, Mbak, saya sudah selesai melakukan pengkajiannya. Di sini saya akan mengajarkan terkait teknik relaksasi nafas dalam. Sebelumnya, apakah posisi Mbak sudah nyaman? Udah, suster. Baik, bisa kita mulai ya, Mbak. Bisa, suster. Jadi di sini saya akan mengajarkan terlebih dahulu, nanti bisa Mbak ikuti. Jadi teknik relaksasi nafas dalam itu kita hanya mengandalkan nafas kita. Yang pertama kita dengan tarik nafas hitungan 4 detik. Jadi 1, 2, 3, 4. Lalu kita tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu hembuskan lewat mulut selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya beri contoh. Tarik nafas 1, 2, 3, 4. Tahan 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan 1, 2, 3, 4. Apakah mengerti, Mbak? Mengerti, suster. Baik, bisa Mbak coba ya, saya bantu hitung ya. Tarik nafas 1, 2, 3, 4. Tahan 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan 1, 2, 3, 4. Coba Mbak lakukan sendiri dengan menghitung dalam hati ya, Mbak. Sekali lagi. Baik, bagaimana Mbak perasaan Mbak setelah dilakukan teknik relaksasi? Ya, saya kayak ngerasa itu, suster, lebih relax juga. Terus kayak nyerinya gitu nggak separah yang tadi sebelum dilakukan teknik ini, suster. Baik, begitu saya akan lakukan pengkajian ulang ya, Mbak. Jadi pengkajiannya saya lakukan pada bagian skala nyerinya saja ya, Mbak. Ya, suster. Jadi tadi kan Mbak mengatakan skala nyerinya ada di angka 3. Lalu untuk sekarang setelah Mbak dilakukan teknik relaksasi nafas dalam ini, nyerinya ada di angka berapa ya? Mungkin di sekitar udah berkurang di 2, suster. Baik, udah mengalami pengurangan ya, Mbak. Baik, Mbak, nanti Mbak juga bisa melakukannya sendiri terkait teknik relaksasi nafas dalam tersebut. Jadi Mbak bisa mengontrol rasa nyerinya tadi seperti yang Mbak katakan bisa berkurang ya. Iya, suster. Baik, Mbak, saya sudah selesai melakukan tindakan. Terima kasih karena Mbak sudah bisa bekerja sama dengan saya sehingga teknik relaksasi nafas dalam ini berjalan dengan baik. Iya, suster. Terima kasih, suster. Baik, nanti di sini saya akan datang lagi pada pukul 12 ya, ini untuk mengecek terkait tanda-tanda vital Mbak ya, seperti tekanan darah, nadi dan suhu ya, Mbak. Iya, suster. Baik, sebelum saya meninggalkan ruangan, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, suster. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya izin pamit ya, Mbak. Iya, suster. Terima kasih, suster. Baik, sebelumnya izin membuka tirai terlebih dahulu. Iya, suster. Keluarga dipersilakan untuk masuk. Permisi, Mbak. Iya, suster.
Baik Bu, selanjutnya adalah dokumentasi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan tadi, adalah lakukan tindakan dokumentasi. Namun sebelum saya melakukan dokumentasi, saya sudah mencuci tangan. Dalam dokumentasi ini didapatkan data subjektif. Pasien mengatakan bahwa nyerinya muncul ketika beraktivitas, lalu hal yang dapat mengurangi nyeri adalah ketika beristirahat. Lalu untuk letak nyerinya terletak pada bagian apendik karena telah dilakukan operasi apendisitis. Lalu yang berikutnya nyerinya seperti tertusuk-tusuk. Lalu didapatkan skala nyeri yakni pada skala 3. Dan nyeri yang dirasakan adalah nyeri yang muncul secara tiba-tiba dan hilang timbul. Lalu pasien terlihat tampak merasakan nyeri dan gelisah. Lalu intervensinya lakukan tindakan relaksasi nafas dalam. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, didapatkan hasil bahwa pasien mengatakan bahwa skala nyerinya mengalami penurunan yakni dari skala 3 menjadi skala 2. Lalu pasien tampak terlihat lebih tenang dan pasien terlihat tidak merasa kesakitan lagi. Untuk rencana tindak lanjutnya adalah pasien bisa melakukan terkait tindakan relaksasi nafas dalam secara mandiri. Lalu untuk kontrak waktu yang akan datang adalah pada pukul 12, yakni dilakukan tindakan pengecekan tanda-tanda vital berupa tekanan darah, suhu, nadi, berat pernafasan. Demikian dokumentasi pada hari ini. Nama terang Elizabeth Sylvia Galivin K. Ayu, 4 Februari 2022.